Kementerian Kesehatan dengan tegas membantah isu yang beredar soal vaksin polio yang disebut bisa menyebabkan kecacatan. Justru vaksin polio itu berguna untuk mencegah virus polio yang mana bisa menyebabkan kelumpuhan seumur hidup hingga kematian. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sampai mengingatkan para orang tua akan pentingnya vaksin polio bagi anak. Sejumlah pakar kesehatan juga mengatakan kalau hoax soal vaksin polio bisa menyebabkan kecacatan itu tuh udah beredar lama di masyarakat. Sayangnya sampai saat ini banyak masyarakat yang percaya. Padahal berdasarkan penelitian, vaksin polio itu sudah teruji aman. Saat ini, Kementerian Kesehatan gencar melaksanakan program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio di seluruh provinsi di Indonesia. PIN Polio ini dilakukan sebagai upaya proteksi tambahan bagi anak-anak Indonesia. Mengingat sebagian besar wilayah di Indonesia ini berisiko tinggi terhadap penularan polio. Indonesia memang sempat mengalami kejadian luar biasa atau KLB polio di tahun 2005. Namun sejak tahun 2014, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa Indonesia salah satu negara yang bebas polio berkat program vaksinasi. Namun selama 2 tahun terakhir, KLB terjadi lagi. Ditemukan 12 anak yang mengalami kelumpuhan akibat virus polio. Sejak itu, Kemenkes gencar melaksanakan PIN polio di seluruh provinsi di Indonesia. Presiden Jokowi juga mengakui bahwa saat ini terjadi penyebaran virus polio di seluruh dunia. Hal ini ia ungkapkan usai memantau langsung program vaksin polio di Posyandu Raja Wali III di Papua pada Hari Anak Nasional. Kita harus mewaspadai bahwa sekarang ini di seluruh dunia outbreak polio itu terjadi lagi. TBC juga naik. Sehingga kita ingin mendahului untuk daerah-daerah yang vaksin polionya masih rendah, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dikerahkan semuanya agar semuanya sudah mendapatkan vaksin polio anak-anak kita, sehingga tidak terjadi lumpuh layu. Vaksin yang digunakan saat ini adalah vaksin polio tetes atau oral, yang mana sejak tahun 2016 lalu, vaksin polio tipe 2 ini sempat dihentikan. Soalnya virus polio tipe 2 dianggap sudah punah, sehingga anak-anak hanya diberikan vaksin tipe 1 dan 3 saja. Hal ini diungkapkan sama dokter spesialis anak Dr. Mesti Aryotejo, SPA. Nih, dicatat ya Mams, imunisasi polio rutin harus diberikan secara lengkap. Mulai dari imunisasi polio tetes atau oral polio vaksin pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan, serta imunisasi polio suntik atau inactivated poliovirus vaksin yang mana diberikan saat anak usianya 4 dan 9 bulan. Badan Kesehatan Dunia menganggap vaksin polio ini memang menjadi cara paling efektif untuk mengurangi kasus polio di dunia. Meskipun begitu, kita juga tetap harus menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. Nah, vaksin polio ini disebut juga bisa mencegah penyakit acute flaccid paralysis atau AFP. Kondisi kelumpuhan akut yang terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kehilangan fungsi motorik pada bagian tubuh tertentu. Kondisi ini bisa menyerang siapa saja, terutama anak-anak di bawah 5 tahun. Biasanya gejalanya bermula dengan pilek, batuk, hidung tersumbat, atau demam dalam waktu yang lama. Sebelum akhirnya timbul kelemahan. Barulah setelah itu gejalanya meliputi kesulitan dalam berjalan atau berdiri, kelemahan otot, hingga kaku pada bagian tubuh tertentu. Tapi apakah ada efek samping setelah divaksin polio? Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan membeberkan data efek samping vaksin polio atau biasa disebut kejadian ikutan pasca imunisasi yang disingkat KIPI.
Keamanan vaksin sendiri untuk vaksin polio ini berbagai penelitian menunjukkan bahwa vaksin NOPV2 ini aman dan dapat ditoleransi oleh golongan usia bayi dan anak. Ya, ini data keamanan vaksin NOPV2 telah dikaji oleh GAPS, ya, itu Global Advisory Committee on Vaccine Safety, didapatkan dari 253 juta dosis vaksin yang telah diberikan di 13 negara, menyimpulkan tidak ada risiko berbahaya dari data yang ada. Jadi kalau kita lihat memang vaksin ini cukup aman. Kemudian kita lihat dari sini yang dilaporkan di Indonesia, KIPI rate ini menunjukkan setiap 1 juta dosis imunisasi yang diberikan itu adalah kecil sekali, ya. Demam kita lihat rasionya hanya 3,64%, diare hanya 1,31, ya. Jadi ini keluhan dan gejala yang dilaporkan masih lebih rendah dibandingkan dengan data uji klinik. Demikian juga reaksi, ya, kemudian yang proporsinya bisa kita lihat seperti menangis, mengantuk, demam, rewel, hilang nafsu makan, muntah, ya. Jadi ini kemudian dikaji tidak ditemukan KIPI serius pada uji klinis OPV2 ini pada kelompok bayi dan anak.